Raras berdiri terpaku di balik gerbang besi hitam setinggi hampir 3 meter itu. Jemarinya mencengkeram erat gagang koper usang yang catnya sudah terkelupas di sana-sini. Di hadapannya, menjulang sebuah rumah besar bergaya modern klasik. Temboknya tinggi, dicat putih gading yang tampak bersih dan mahal. Pilar-pilar kokoh menyangga teras luas, sementara jendela-jendela besar berbingkai hitam memantulkan cahaya matahari sore dengan dingin, seolah mata-mata kaca yang tengah mengamati setiap gerak-geriknya. Ini rumah keluarga Wiryawan, tempat ia akan bekerja mulai hari itu. Entah mengapa, sejak pertama kali menjejakkan kaki di depan gerbang, dada Raras terasa sesak. Bukan karena lelah setelah perjalanan panjang dari desa, melainkan perasaan aneh yang sulit ia jelaskan, seperti ada sesuatu yang tak terlihat, berdiri di balik tembok tinggi itu, memperhatikannya dalam diam. Gerbang terbuka otomatis dengan suara berderit pelan yang membuat bulu kuduknya meremang. Seorang perempuan paruh baya bersanggul rapi menyambutnya dengan wajah datar. Bu Lestari, nyonya rumah. Senyumnya tipis, nyaris tak terlihat. Masuk, ucapnya singkat. Begitu Raras melangkah ke halaman, hawa sejuk yang tidak wajar langsung menyergap. Padahal matahari belum sepenuhnya tenggelam, namun udara di sekitar rumah terasa dingin, lembab, dan berat. Setiap langkah seakan diserap tanah, membuatnya merasa lambat dan canggung. Halaman belakang rumah itu luas, ditata rapi dengan rumput hijau dan beberapa tanaman hias mahal. Namun di salah satu sudut, berdiri sebuah sumur tua dari batu bata yang menghitam dimakan usia. Bibir sumurnya ditutup setengah oleh kayu lapuk, dan dari dalamnya terdengar suara air, bukan cipratan atau gemericik biasa, melainkan seperti desahan pelan yang berulang-ulang, ritmis, seolah sesuatu di dalam sana sedang bernapas. Raras berhenti sejenak, menoleh ke arah sumur itu. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia merasakan dorongan aneh untuk mendekat, tapi juga ketakutan yang menahan kakinya agar tetap di tempat. Jangan ke situ. Suara Bu Lestari tiba-tiba terdengar dari belakang. Datar, tanpa emosi. Sumur lama. Sudah tak dipakai. Raras mengangguk cepat dan mengikuti Bu Lestari masuk ke dalam rumah. Begitu pintu utama tertutup, kesunyian langsung menyergap. Rumah itu terlalu besar untuk hanya dihuni beberapa orang. Langkah kaki mereka bergema panjang di lantai marmer mengilap. Tidak ada suara televisi, radio, atau percakapan. Bahkan jam dinding pun berdetak nyaris tak terdengar. Raras diperlihatkan dapur, ruang makan, dan akhirnya kamar kecil di bagian belakang rumah yang akan menjadi tempat tidurnya. Kamar itu bersih, rapi, namun terasa asing. Udara di dalamnya lebih dingin dibanding ruangan lain. Saat Raras menaruh koper dan duduk di tepi ranjang, ia merasa seperti sedang berada di ruang tunggu, bukan tempat untuk benar-benar beristirahat. Sore menjelang malam, Raras mulai bekerja membersihkan dapur. Saat itulah ia mencium bau aneh untuk pertama kalinya. Samar, tapi menusuk. Seperti bau daging busuk yang terlalu lama terendam air. Awalnya ia mengira berasal dari tempat sampah atau saluran air. Namun setelah ia periksa, bau itu tetap ada, menggantung di udara, seakan berasal dari seluruh penjuru rumah. Anehnya, bau itu hanya muncul menjelang maghrib. Saat azan berkumandang dari kejauhan, bau itu terasa semakin kuat. Raras menutup hidung, menahan mual. Dalam hati ia beristighfar, mencoba menenangkan diri. Ia mengambil air wudhu dan melaksanakan salat maghrib di kamarnya, berharap bau itu hanya perasaannya saja. Namun saat ia sujud, ia merasa seperti ada yang berdiri di belakangnya. Bukan suara, bukan sentuhan, melainkan perasaan diawasi yang begitu nyata hingga tengkuknya terasa panas. Ia mempercepat salam, lalu menoleh. Kamar itu kosong. Pintu tertutup rapat. Tidak ada siapa-siapa. Malam turun dengan cepat di rumah itu. Lampu-lampu menyala terang, namun tak mampu mengusir kesan muram. Dari kejauhan, Raras kembali mendengar suara dari arah halaman belakang, suara air dari sumur tua itu. Kali ini terdengar lebih jelas, seperti sesuatu yang bergerak di dalamnya. Raras memeluk lutut di atas ranjang, menarik napas dalam-dalam. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya rumah baru, lingkungan baru. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu rumah ini bukan sekadar tempat kerja. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik kemegahannya. Sesuatu yang lama tertidur, menunggu.
Dan entah mengapa, Raras merasa kehadirannya di rumah itu bukan sebuah kebetulan. Malam itu, sebelum tertidur, ia berbisik pelan dalam gelap, mengulang doa-doa yang pernah diajarkan di pesantren. Sebuah naluri lama bangkit, naluri untuk berjaga. Karena jauh di bawah tanah rumah elit itu, sesuatu telah menyadari bahwa mangsa baru telah datang. Sejak hari kedua bekerja di rumah itu, Raras mulai menyadari bahwa bau busuk yang ia cium bukanlah kejadian sekali lewat. Bau itu datang dengan ketepatan yang menakutkan, selalu menjelang maghrib. Awalnya samar, seperti kain lembab yang lama disimpan. Namun perlahan, menit demi menit, baunya berubah menjadi amis, berat, menusuk hidung seperti bangkai yang dibiarkan membusuk di bawah terik matahari. Sore itu, Rara sedang mencuci piring di dapur ketika bau tersebut kembali muncul. Ia menghentikan gerakannya, menarik napas pelan. Dadanya mendadak sesak. Bau itu bukan berasal dari satu titik. Ia seakan muncul dari udara itu sendiri, menyelinap di antara dinding, merambat di lantai, dan menempel di kulit. Astagfirullah, gumamnya lirih. Ia menutup semua tempat sampah, memeriksa saluran air, bahkan membuka pintu dapur agar udara luar masuk. Namun bau itu tak pergi. Justru semakin kuat saat azan maghrib terdengar dari kejauhan, menggema sayup di antara rumah-rumah elit yang sunyi. Raras bergegas ke kamarnya. Begitu pintu tertutup, bau itu perlahan menghilang, seolah tahu batas. Kamar kecil itu kembali dingin dan sunyi, tapi justru kesunyian itulah yang membuat jantung Raras berdebar tak menentu. Malam itu, Raras tidur dengan gelisah. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada di halaman belakang rumah. Tanahnya basah, berlumpur, dan langit berwarna hijau kelam. Dari sumur tua itu, sesuatu muncul perlahan. Sebuah kepala besar berkulit hijau gelap, matanya merah menyala seperti bara api. Tubuhnya tinggi menjulang, terlalu besar untuk disebut manusia. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Makhluk itu menunduk, mencium udara, lalu tersenyum lebar. Bau bangkai menyembur dari mulutnya. Ia mengucapkan nama Raras dengan suara berat yang mengguncang dada. Raras berlari, tapi kakinya terasa tenggelam dalam lumpur. Saat makhluk itu mengulurkan tangan, jari-jarinya panjang, hitam, dan berlendir, Raras terbangun sambil menjerit. Keringat membasahi tubuhnya. Napasnya terengah-engah. Kamar gelap itu terasa semakin sempit. Ia menyalakan lampu dengan tangan gemetar, lalu menunduk, dan napasnya tertahan. Di lengannya, tepat di bawah bahu, tampak lebam besar berwarna biru keunguan. Bentuknya tidak bulat seperti memar biasa, melainkan menyerupai bekas cengkeraman jari. Raras menyentuhnya pelan. Tidak terlalu sakit, tapi dingin. Ini, dari mana? Bisiknya. Suara bergetar. Ia yakin tidak terbentur apapun. Tidak jatuh. Tidak ada kejadian yang bisa menjelaskan lebam itu. Namun tubuhnya seolah menyimpan kenangan yang tidak ia ingat. Hari-hari berikutnya, mimpi buruk itu datang berulang. Selalu makhluk yang sama. Selalu sumur yang sama. Dan setiap kali ia terbangun, lebam baru muncul di tubuhnya, di lengan, di paha, bahkan di punggung. Seolah ada sesuatu yang mendatanginya saat ia tak berdaya. Suatu malam, ketika ia sedang duduk di ranjang membaca doa sebelum tidur, lampu kamar berkedip pelan. Raras mengangkat kepala. Di dinding seberang ranjang, bayangan besar tiba-tiba melintas. Tingginya hampir menyentuh langit-langit. Bentuknya tak jelas, namun kepalanya besar dan bahunya lebar. Bayangan itu diam sejenak, lalu bergerak perlahan, mendekat. Raras menahan napas. Tubuhnya kaku. Ia tak berani bergerak, tak berani berkedip. Namun bayangan itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya, seolah terhalang oleh sesuatu yang tak kasat mata. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, bayangan itu memudar, lenyap begitu saja. Saat itulah, tanpa ia sadari, bibir Raras mulai bergerak sendiri. Ya Fatahu, ya Alimu. Kalimat itu keluar begitu saja, refleks dari ingatan lama di pesantren. Ia mengulangnya pelan, lalu semakin cepat. Dadanya yang semula sesak perlahan terasa ringan. Udara dingin di kamar mulai menghangat. Raras menyadari sesuatu malam itu. Teror yang ia alami bukan sekadar mimpi.
Dan doa-doa yang ia ucapkan bukan hanya penghibur hati, melainkan benteng. Di balik dinding rumah elit itu, ada sesuatu yang mencoba mendekat, menyentuh, mengklaim. Namun untuk alasan yang belum ia pahami, sesuatu pula yang menahannya agar tidak sepenuhnya berhasil. Dan Raras tahu, apapun yang mengincarnya, belum menyerah. Hari ketiga Raras bekerja di rumah itu terasa jauh lebih berat daripada 2 hari sebelumnya. Bukan karena pekerjaannya bertambah, melainkan karena udara di dalam rumah seolah berubah, lebih pekat, lebih menekan, seakan setiap sudut menyimpan niat yang tak terucap. Bahkan langkah kakinya sendiri terdengar asing di telinganya, terlalu keras, terlalu menggema. Pagi itu, saat membersihkan lorong yang menghubungkan ruang tengah dengan kamar-kamar di lantai bawah, Raras merasakan sesuatu yang membuat tengkuknya mengeras. Udara di lorong mendadak dingin, lebih dingin dari ruangan lain. Lampu gantung menyala normal, tak berkedip, namun cahaya yang dipantulkannya terasa redup. Naluri membuat Raras berhenti menyapu. Perlahan, ia mengangkat kepala. Di ujung lorong, berdiri sesuatu. Sosok itu tinggi, terlalu tinggi untuk disebut manusia. Tubuhnya menjulang hampir menyentuh langit-langit, berkulit gelap kehijauan seperti lumut basah. Namun yang membuat Raras menahan napas bukanlah ukurannya, melainkan wajahnya. Atau lebih tepatnya, ketiadaan wajah itu. Tidak ada mata, hidung, atau mulut yang jelas. Hanya permukaan gelap yang bergerak samar, seolah terus berubah. Raras ingin berteriak, tapi suaranya terjebak di tenggorokan. Beberapa detik berlalu. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri, menghadap ke arahnya. Lalu, perlahan, dari bagian yang seharusnya menjadi mata, 2 cahaya merah menyala muncul. Merah pekat, tajam, menembus udara. Raras menjatuhkan sapunya. Saat ia mengedipkan mata, sosok itu lenyap. Lorong kembali kosong. Lampu tetap menyala. Tidak ada tanda apapun seolah ia baru saja berhadapan dengan sesuatu yang bukan dari dunia manusia. Namun jantung Raras berdegup liar, dan telapak tangannya basah oleh keringat dingin. Sejak kejadian itu, Raras merasa tidak pernah benar-benar sendirian di rumah tersebut. Setiap malam, saat ia berbaring di ranjang, ia dapat merasakan kehadiran itu kembali. Langkah-langkah berat yang tak terdengar, tapi terasa. Udara di luar kamarnya menjadi lebih dingin. Dan melalui celah kecil di bawah pintu, Raras kerap melihat bayangan besar melintas, tinggi, gelap, dan berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Bayangan itu tidak pernah masuk. Selalu berhenti di sana, seperti menunggu izin yang tak pernah datang. Dari balik pintu, Raras bisa merasakan tatapan itu. Tatapan yang sama seperti dalam mimpinya. Tatapan yang membuat bulu kuduknya berdiri dan dadanya terasa ditekan beban berat. Ia hanya bisa duduk memeluk lutut. Bibirnya bergerak pelan mengucapkan zikir yang kini semakin sering ia lafalkan. Ya Fatahu, ya Alimu. Setiap kali kalimat itu terucap, hawa dingin di depan pintu perlahan memudar. Bayangan itu menghilang, meninggalkan kesunyian yang tak kalah menyesakan. Di siang hari, ketegangan di rumah semakin terasa. Pak Wiryawan, sang pemilik rumah, jarang terlihat. Jikapun keluar dari ruang kerjanya, wajahnya pucat dan matanya cekung seperti orang yang kurang tidur berhari-hari. Raras sering mendengar suara gumaman dari balik pintu ruang kerja itu. Bahasa yang tak ia kenali, diucapkan cepat, terputus-putus, seolah seseorang sedang menghafal sesuatu dengan penuh ketakutan. Suatu sore, saat Raras melewati ruang kerja untuk mengantarkan minuman, ia mendengar Pak Wiryawan berbicara sendiri. Sebentar lagi, tinggal sedikit lagi. Suaranya bergetar. Jangan sekarang, jangan minta sekarang. Raras berdiri terpaku di depan pintu. Napasnya tertahan. Ada nada panik dalam suara itu. Bukan suara orang berdoa, melainkan suara seseorang yang sedang menawar sesuatu yang tak bisa ditawar. Ia segera berlalu sebelum ketahuan menguping. Bu Lestari pun berubah. Perempuan itu semakin pendiam, sering menatap kosong ke arah halaman belakang. Beberapa kali Raras melihatnya berdiri lama menghadap sumur tua. Wajahnya tegang, bibirnya bergerak-gerak seperti menghitung. Malam itu, bayangan kembali datang. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Raras terbangun dengan dada berdebar, merasa kamar terlalu sempit untuk bernapas.
Dari bawah pintu, bayangan gelap itu terlihat lebih pekat dari biasanya. Dua cahaya merah menyala tampak jelas, sejajar dengan tinggi kepala manusia. Bayangan itu tidak bergerak, seolah menunggu Raras membuka pintu. Raras gemetar, tapi ia tidak menangis, tidak menjerit. Ia justru duduk bersila di atas ranjang, memejamkan mata, dan melafalkan zikir lebih keras dari biasanya. Suaranya bergetar, tapi tidak terputus. Beberapa saat kemudian, hawa dingin itu surut. Bayangan perlahan memudar. Cahaya merah itu padam. Di luar kamar, lorong kembali sunyi. Raras membuka mata dengan napas tersengal. Ia tahu sekarang, sosok itu nyata. Dan ia juga tahu, entah mengapa, sosok itu belum bisa menyentuhnya. Namun rasa aman itu rapuh. Ketegangan di rumah semakin menebal, seperti tali yang ditarik terlalu kencang. Dan Raras merasa, cepat atau lambat, sesuatu akan putus. Malam itu datang tanpa angin, tanpa suara serangga, tanpa tanda-tanda kehidupan. Keheningan di rumah keluarga Wiryawan terasa berbeda, bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang menekan, seolah udara sendiri enggan bergerak. Raras terbangun dari tidurnya dengan dada berdebar, bukan karena mimpi buruk, melainkan karena firasat yang tiba-tiba menyeruak kuat dari dalam dadanya. Jam dinding di kamarnya menunjukkan pukul 2 lewat sedikit. Ia duduk di ranjang, memejamkan mata sejenak. Namun sebelum sempat kembali berbaring, telinganya menangkap suara pelan dari arah halaman belakang. Bukan suara air sumur seperti biasanya, melainkan langkah kaki. Pelan, hati-hati, seakan orang yang melangkah takut suaranya terdengar. Raras bangkit perlahan. Nalurinya berteriak agar ia tetap di kamar. Namun rasa ingin tahu yang bercampur ketakutan mendorong kakinya melangkah keluar. Ia membuka pintu sedikit saja, cukup untuk mengintip lorong. Gelap. Lampu-lampu utama rumah dimatikan. Namun dari celah pintu belakang, ia melihat cahaya kekuningan berpendar samar. Cahaya lilin. Dengan napas ditahan, Raras berjalan tanpa alas kaki. Setiap langkahnya ia hitung agar tidak menimbulkan bunyi. Jantungnya berdetak keras di telinga. Semakin dekat ke pintu belakang, bau yang sudah sangat ia kenal kembali menyeruak. Bau amis darah bercampur lumpur basah. Begitu ia mengintip ke halaman, lututnya hampir lemas. Di sana, di sekitar sumur tua yang selama ini mengusiknya, berdiri Pak Wiryawan dan Bu Lestari. Mereka mengenakan pakaian serba hitam. Rambut Bu Lestari terurai. Wajahnya pucat seperti lilin yang hampir padam. Di hadapan mereka, di atas tikar kasar, tergeletak sebuah kepala kambing yang masih segar. Matanya terbuka lebar, lidahnya terjulur, dan darahnya mengalir perlahan, meresap ke tanah. Di sekeliling sumur, lilin-lilin hitam menyala, apinya bergetar meski tak ada angin. Dinding sumur yang menghitam tampak basah, seperti berkeringat. Pak Wiryawan berdiri paling dekat dengan bibir sumur. Tangannya gemetar saat menggenggam sebuah mangkuk tanah liat berisi cairan merah pekat. Dengan suara bergetar namun dipaksakan tegas, ia mulai melafalkan mantra. Bahasa itu asing bagi Raras. Bukan bahasa Jawa halus yang ia kenal, bukan pula bahasa Arab yang pernah ia pelajari. Kata-katanya berat, terputus-putus, seolah setiap suku kata harus ditarik dari tenggorokan dengan susah payah. Bu Lestari mengikuti di belakangnya, suaranya lebih lirih, namun nadanya penuh ketakutan. Jangan ingkari, jangan minta sekarang, tunggu waktunya. Pak Wiryawan mengangkat kepala kambing itu dengan kedua tangan. Darah menetes, jatuh ke dalam sumur dengan suara yang membuat perut Raras mual. Pluk, pluk, pluk. Saat itulah, suara dari dalam sumur berubah. Bukan lagi desahan seperti napas, melainkan geraman rendah, dalam, panjang. Seperti sesuatu yang terbangun dari tidur panjangnya. Pak Wiryawan menelan ludah, lalu menyebut sebuah nama dengan suara nyaris berbisik, namun cukup jelas untuk didengar Raras. Buto Ijo. Nama itu meluncur di udara malam seperti kutukan. Begitu nama itu disebut, tanah di sekitar sumur bergetar halus. Lilin-lilin bergoyang liar. Bau bangkai yang selama ini hanya muncul samar kini menyeruak kuat, menusuk hingga membuat mata Raras berair. Raras menutup mulutnya dengan tangan agar tidak muntah. Tubuhnya gemetar hebat.
Potongan-potongan teror yang ia alami selama ini tiba-tiba menyatu. Bayangan tinggi tanpa wajah. Mata merah di lorong. Lebam di tubuhnya. Mimpi buruk tentang makhluk raksasa. Semua bukan kebetulan. Semuanya bagian dari ini. Pak Wiryawan melanjutkan mantra larangan. Kali ini suaranya terdengar lebih putus asa. Yang dijanjikan akan diberikan, jangan ambil sebelum waktunya. Tiba-tiba, suara dari dalam sumur menggema lebih keras. Air di dasar sumur bergejolak. Raras melihat bayangan besar bergerak di balik kegelapan, terlalu besar untuk disebut manusia. Bau lumpur dan darah bercampur semakin pekat. Bu Lestari terisak, namun tetap melafalkan mantra. Air matanya bercampur dengan darah yang mengotori tangannya. Raras mundur perlahan, napasnya tersengal. Dadanya terasa seperti diremas. Ia sadar satu hal dengan sangat jelas malam itu. Ia bukan sekadar saksi yang kebetulan melihat. Ia adalah bagian dari ritual itu. Entah sebagai syarat, pengganti, atau tumbal yang belum disebutkan. Saat Pak Wiryawan mengangkat wajahnya, mata mereka bertemu. Untuk sesaat yang terasa seperti selamanya, Pak Wiryawan menatap ke arah Raras. Tatapan itu bukan tatapan orang yang kaget. Bukan pula tatapan marah. Melainkan tatapan seseorang yang sedang menilai, seolah menimbang sesuatu yang sangat berharga. Raras berlari. Ia kembali ke kamarnya dengan tubuh gemetar, mengunci pintu, lalu bersandar di baliknya sambil menahan tangis. Tangannya menutup telinga, namun suara geraman dari sumur masih terdengar, menggema hingga ke dalam kepalanya. Ia bersujud di lantai dingin, air matanya jatuh membasahi sajadah. Zikir yang selama ini ia ucapkan pelan kini mengalir deras dari bibirnya, penuh ketakutan dan kepasrahan. Ya Fatahu, ya Alimu, lindungi aku. Malam itu, Raras tak tidur sama sekali. Dan saat azan subuh berkumandang, ia tahu dengan pasti, teror yang menghantuinya bukan kebetulan, bukan gangguan biasa. Ia sedang berada di tengah perjanjian gelap yang melibatkan sesuatu yang jauh lebih tua, lebih lapar, dan jauh lebih kejam dari yang pernah ia bayangkan. Sejak malam ritual itu, sesuatu berubah dalam diri Raras. Ketakutan masih ada, berdenyut di dadanya seperti luka yang belum kering, namun kini ketakutan itu bercampur dengan kesadaran yang lebih tajam. Ia tidak lagi sekadar merasa diganggu. Ia tahu, dan pengetahuan itu justru membuat segalanya terasa lebih nyata, lebih mengerikan. Pagi setelah ritual, Raras duduk di tepi ranjang dengan mata sembab. Sinar matahari menembus jendela kecil kamarnya, tapi tidak membawa kehangatan. Udara di rumah itu tetap dingin, seolah malam belum sepenuhnya pergi. Saat ia menggerakkan lengannya untuk mengambil handuk, kain bajunya tersingkap, dan lebam baru kembali ia lihat. Kali ini lebih besar, lebih gelap, seperti bekas genggaman kuat yang mencoba menariknya dari dunia nyata. Raras memejamkan mata, napasnya tertahan. Dalam benaknya, suara-suara lama dari masa kecilnya di kampung perlahan muncul. Suara nenek-nenek yang berbisik saat malam tiba. Cerita-cerita yang dulu ia dengar sambil duduk di beranda, ditemani lampu teplok yang redup. Tentang orang-orang yang tiba-tiba kaya mendadak. Tentang sawah yang tak pernah kering. Tentang rumah besar yang berdiri di tanah yang dulu kosong. Dan tentang satu harga yang selalu harus dibayar. Pesugihan. Di kampungnya, orang-orang menyebut makhluk itu dengan banyak nama, tapi satu yang paling sering dibisikkan dengan nada takut adalah Buto Ijo. Makhluk penjaga kekayaan gelap, raksasa hijau yang hidup di tempat lembab dan sunyi, sumur tua, hutan, atau gua yang tak terjamah. Ia memberi harta, jabatan, dan kelancaran usaha, tapi menuntut balasan yang tak bisa ditawar, nyawa manusia. Raras dulu menganggap semua itu sekadar dongeng untuk menakuti anak-anak agar tak bermain terlalu jauh. Namun kini, setiap potongan cerita itu terasa hidup, menyatu dengan apa yang ia alami. Sumur tua, darah, kepala kambing, mantra larangan, dan nama itu, Buto Ijo, yang disebut dengan suara gemetar penuh ketakutan. Ya Allah, bisiknya pelan. Ia bekerja seperti biasa hari itu, membersihkan rumah dengan tangan yang sedikit gemetar. Pak Wiryawan tidak keluar dari ruang kerjanya. Bu Lestari pun tampak semakin pucat. Matanya merah seperti kurang tidur berhari-hari. Tidak ada percakapan.
Tidak ada tatapan yang berani bertemu. Rumah itu dipenuhi ketegangan yang menekan, seolah semua penghuninya menunggu sesuatu yang belum datang. Menjelang maghrib, bau bangkai kembali muncul. Lebih pekat dari sebelumnya. Raras merasakan perutnya mual, tapi ia tidak panik seperti hari-hari sebelumnya. Ia bergegas ke kamarnya, menutup pintu, lalu duduk bersila di atas sajadah. Tangannya gemetar saat ia mengangkatnya untuk berdoa. Ya Fatahu, ya Alimu. Kali ini, ia melafalkannya dengan penuh kesadaran. Bukan sekadar refleks, melainkan permohonan sungguh-sungguh. Setiap kata ia ucapkan perlahan, meresap ke dalam dadanya. Ia merasakan sesuatu yang hangat menyebar di tubuhnya, menenangkan denyut ketakutan yang sejak tadi menghantam pikirannya. Di luar kamar, suara langkah berat terdengar samar. Sangat pelan, namun cukup jelas untuk dirasakan, bukan didengar. Udara di balik pintu menjadi dingin, seperti sebelumnya. Raras membuka mata, jantungnya berdebar, tapi ia tidak berhenti berzikir. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Biasanya, pada saat-saat seperti ini, Raras akan merasakan tekanan hebat, seolah sesuatu mencoba masuk, mencoba menyentuh. Namun kali ini berbeda. Tidak ada dorongan. Tidak ada bayangan merah yang mengintai dari bawah pintu. Hanya keheningan yang aneh, keheningan yang ragu. Di dalam kegelapan lorong, sosok itu berdiri kebingungan. Buto Ijo, makhluk yang selama ini mengintainya, mencium udara dengan gerakan lambat. Ia mencari aroma ketakutan, aroma calon tumbal yang sudah ditandai. Namun yang ia temukan hanyalah bau doa, kata-kata suci yang melingkari kamar itu seperti dinding tak kasat mata. Makhluk itu menggeram pelan. Ia dapat merasakan keberadaan Raras, namun tidak dapat melihatnya dengan jelas. Seolah ada kabut tebal yang menutupi pandangannya setiap kali ia mencoba mendekat. Nama Raras tidak lagi terdengar jelas di telinganya, seperti sebelumnya. Raras terus melafalkan zikir hingga suara langkah itu perlahan menjauh. Air mata mengalir di pipinya, bukan hanya karena takut, tetapi karena kesadaran yang menghantamnya dengan keras. Ia tahu sekarang. Ia adalah target, tumbal yang disiapkan untuk menutup perjanjian yang belum lunas. Nyawa pengganti agar kekayaan dan jabatan tetap bertahan. Namun ia juga tahu satu hal lain, doa adalah satu-satunya yang membuat makhluk itu ragu. Malam itu, Raras bersujud lama setelah salat. Ia memohon perlindungan, kekuatan, dan petunjuk. Ia sadar, apa yang mengincarnya bukan makhluk biasa. Dan jika ia lengah sedikit saja, jika imannya goyah, jika hatinya retak, maka ia akan terlihat kembali. Tercium kembali. Dijemput tanpa ampun. Di balik dinding kamar yang sempit itu, Raras berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah. Karena selama doa masih terucap dari bibirnya, Buto Ijo akan tetap buta. Namun di sudut rumah yang lain, seseorang mulai menyadari kegagalan itu. Dan kesadaran itu akan melahirkan rencana yang jauh lebih licik. Pagi itu, suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara peralatan dapur, tidak ada langkah kaki tergesa seperti hari-hari sebelumnya. Bahkan burung-burung yang biasa bertengger di pagar halaman seolah enggan mendekat. Raras menyapu ruang makan dengan perasaan waspada yang tak pernah benar-benar pergi sejak malam ritual itu. Setiap gesekan sapu dengan lantai terdengar terlalu keras, memantul di telinganya seperti peringatan. Ia baru saja selesai menata meja ketika Bu Lestari memanggilnya. Raras. Suara itu terdengar lembut, terlalu lembut. Raras menoleh dan melihat nyonya rumah berdiri di ambang pintu ruang keluarga. Wajah Bu Lestari tampak lebih rapi dari biasanya. Rambutnya disanggul halus, bajunya bersih tanpa noda, namun ada sesuatu di matanya, kilatan gelisah yang tak bisa disembunyikan sepenuhnya. Kesini sebentar, lanjutnya. Raras melangkah mendekat. Jantungnya berdegup pelan namun cepat. Bu Lestari menutup pintu ruang keluarga, lalu berjalan ke arah meja kecil di sudut ruangan. Dari dalam laci, ia mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Sangat tebal. Terlalu tebal untuk sekadar gaji atau bonus biasa. Ini, kata Bu Lestari sambil menyodorkan amplop itu. Ambil saja. Anggap rezeki. Raras ragu-ragu menerima amplop tersebut. Begitu jari-jarinya menyentuh permukaannya,
Ia langsung merasakan sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Amplop itu hangat. Bukan hangat karena baru saja dipegang, melainkan panas seperti batu yang lama terjemur matahari. Dan dari sela kertas coklat itu, tercium bau amis samar, bau yang sangat ia kenal. Bau darah. Raras menelan ludah. "Terima kasih, Bu," ucapnya pelan, meski hatinya menjerit. Bu Lestari menatapnya lekat-lekat. Terlalu lama. Tatapan itu membuat Raras merasa sedang ditimbang, dinilai, seperti barang yang hendak dipastikan layak dipakai. Lalu perempuan itu tersenyum tipis. "Ambil saja. Kamu kan sudah banyak membantu di sini." Raras mengangguk, lalu pergi membawa amplop itu ke kamarnya. Setiap langkah terasa berat, seolah amplop itu bukan berisi uang, melainkan beban yang ingin menenggelamkannya. Begitu pintu kamar tertutup, Raras meletakkan amplop itu di atas ranjang dan mundur selangkah. Bau amis itu semakin jelas. Tangannya gemetar saat ia membuka sedikit bagian atas amplop. Lembar-lembar uang baru terlihat rapi di dalamnya. Jumlahnya jauh lebih besar dari apapun yang pernah ia pegang seumur hidupnya. Namun bukannya merasa senang, Raras justru merasakan ketakutan yang dingin merayap di tulang punggungnya. Dalam kepalanya, potongan-potongan ingatan dari cerita pesugihan kembali berputar. Tentang uang yang dipersembahkan. Tentang rezeki yang jika diterima, berarti persetujuan. Tentang perlindungan doa yang runtuh ketika hati mulai tergoda. "Ini bukan pemberian," bisiknya lirih. "Ini jebakan." Ia teringat bagaimana Buto Ijo mulai buta sejak ia memperkuat zikirnya. Teringat bagaimana makhluk itu ragu mendekat. Amplop ini, ia tahu, adalah jalan lain. Cara licik untuk menandainya tanpa harus menyentuh tubuhnya. Jika ia menerima uang ini sebagai rezeki, berarti ia membuka pintu dengan tangannya sendiri. Raras duduk bersila di lantai, menutup mata, dan melafalkan doa pelan. Hatinya bergejolak. Uang sebanyak itu bisa mengubah hidupnya. Bisa membantu keluarganya di desa. Bisa menjadi jalan keluar dari kemiskinan yang selama ini membelenggunya. Godaan itu nyata. Menyakitkan. Namun bau amis itu tidak pernah pergi. Dengan napas berat, Raras bangkit. Ia membawa amplop itu ke dapur. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Rumah sunyi. Pak Wiryawan belum keluar dari ruang kerjanya sejak sore. Bu Lestari pun sudah mengurung diri di kamar. Raras menyalakan kompor dengan tangan gemetar. Api biru menyala kecil. Ia membuka amplop, mengeluarkan lembar-lembar uang itu, lalu menatapnya untuk terakhir kali. "Kalau ini memang bukan hakku," bisiknya, "maka jangan biarkan aku tergoda." Ia menjatuhkan uang itu ke atas api. Api menyambar cepat. Kertas uang menghitam, melengkung, lalu terbakar habis. Bau yang keluar bukan hanya bau kertas terbakar, melainkan bau amis yang semakin kuat, lalu perlahan menghilang, tergantikan oleh aroma asap biasa. Raras memejamkan mata, air matanya jatuh tanpa suara. Di saat yang sama, jauh di halaman belakang, air sumur tua bergolak pelan. Sesuatu di dalamnya menggeram frustrasi. Ikatan yang hampir terjalin kembali terputus. Tanda yang hampir melekat lenyap terbakar bersama api. Raras kembali ke kamarnya setelah memastikan sisa abu dibuang. Ia duduk di ranjang, tubuhnya lelah, namun dadanya terasa lebih ringan. Malam itu, ia berzikir lebih lama dari biasanya. Udara di kamarnya hangat. Tidak ada langkah di depan pintu. Tidak ada bayangan merah mengintai. Perlindungannya tetap utuh. Namun di balik tembok rumah itu, kegagalan kembali dicatat. Dan mereka yang merasa terdesak tahu, cara halus tidak lagi cukup. Sesuatu yang lebih kasar, lebih memaksa, sedang dipersiapkan. Hari itu, Raras merasakan perubahan bahkan sebelum sesuatu yang aneh benar-benar terjadi. Udara di rumah keluarga Wiryawan terasa lebih berat, seperti dipenuhi debu halus yang tak terlihat namun menekan paru-paru setiap kali ia menarik napas. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela tampak pucat, seolah tersaring oleh kabut tipis yang tak kasat mata. Rumah itu, yang sejak awal sudah terasa dingin dan asing, kini memancarkan aura yang jauh lebih kelam. Menjelang sore, sebuah mobil tua berhenti di depan gerbang. Suaranya serak, mesinnya meraung tak beraturan.
Raras yang sedang membersihkan teras depan menoleh dan melihat seorang lelaki tua turun perlahan dari kursi penumpang. Tubuhnya kurus, punggungnya sedikit membungkuk, rambutnya memutih tak beraturan. Matanya tajam, hitam pekat, dan saat pandangannya menyapu halaman rumah, Raras merasakan tengkuknya meremang hebat. Pak Wiryawan menyambut lelaki itu dengan wajah tegang. Mereka tidak banyak bicara. Lelaki tua itu hanya mengangguk pelan, lalu berjalan tertatih masuk ke halaman belakang, langsung menuju sumur tua. Seolah ia sudah hafal letak setiap jengkal tanah di sana. "Siapa itu, Bu?" tanya Raras pelan pada Bu Lestari yang berdiri tak jauh darinya. "Embah Gareng," jawab Bu Lestari singkat, suaranya nyaris berbisik. "Orang pintar." Jantung Raras berdegup lebih cepat. Orang pintar. Kata itu seringkali menjadi nama lain dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Sejak kedatangan Embah Gareng, suasana rumah berubah drastis. Bau tanah basah dan kemenyan mulai tercium bahkan di siang hari. Raras beberapa kali melihat lelaki tua itu duduk bersila di dekat sumur, bergumam sambil menaburkan sesuatu ke tanah. Setiap gumamannya terdengar berat, seperti menarik suara dari tempat yang dalam dan gelap. Malam itu, Raras terbangun karena perasaan tidak nyaman yang menusuk. Udara di kamarnya terasa dingin luar biasa. Ia duduk, memeluk lutut, lalu menyadari sesuatu yang membuat jantungnya nyaris berhenti. Seikat rambutnya tergeletak di lantai, tepat di dekat pintu. Rambut itu miliknya. Ia tahu betul. Panjangnya sama. Warna hitam legamnya sama. Dan ia yakin tidak pernah memotong atau menjatuhkannya di sana. Dengan tangan gemetar, Raras memungut rambut itu. Bau amis samar menempel di helai-helainya. Seketika ia teringat cerita lama tentang ritual yang membutuhkan bagian tubuh sebagai pengikat. Rambut, darah, media agar makhluk yang dipanggil tahu siapa yang harus diambil. Air mata menggenang di matanya, namun Raras memaksakan diri untuk tetap tenang. Ia duduk di atas sajadah, menggenggam rambut itu erat-erat, lalu melafalkan zikir dengan suara pelan namun mantap. Ia tidak tahu bagaimana rambut itu bisa diambil, tapi ia tahu satu hal, ia tidak boleh panik. Di halaman belakang, ritual dimulai. Dari balik jendela kamarnya, Raras mengintip dengan hati-hati. Di bawah cahaya bulan yang redup, ia melihat Mbah Gareng berdiri di dekat sumur, ditemani Pak Wiryawan dan Bu Lestari. Di hadapan mereka tergeletak sebuah boneka jerami, kasar, tinggi sepinggang orang dewasa. Bentuknya dibuat menyerupai manusia, 2 tangan, 2 kaki, dan kepala bulat tanpa wajah. Namun yang membuat perut Raras terasa mual adalah rambut yang terikat di kepala boneka itu. Rambutnya. Mbah Gareng melilitkan kain hitam pada boneka jerami itu, lalu menancapkan paku-paku kecil di bagian dada dan perut sambil melafalkan mantra. Setiap kata yang keluar dari mulutnya membuat udara bergetar. Tanah di sekitar sumur mulai retak perlahan, seperti kulit kering yang pecah. Retakan itu memanjang, mengeluarkan bau lumpur busuk yang menusuk. Pak Wiryawan berdiri kaku, wajahnya basah oleh keringat meski malam dingin. Bu Lestari menutup mulutnya, menahan isak, namun matanya menatap boneka itu dengan campuran takut dan harap. Dengan ini, suara Mbah Gareng parau, tanda sudah lengkap. Yang dipanggil tahu siapa yang dituju. Angin tiba-tiba berembus kencang. Lilin-lilin di sekitar sumur bergoyang liar. Dari dalam sumur terdengar suara geraman rendah, lebih jelas dari sebelumnya. Tanah bergetar pelan, cukup untuk membuat Raras harus berpegangan pada jendela agar tidak terjatuh. Namun di tengah semua itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Boneka jerami itu tidak bergerak, tidak menyala, tidak bereaksi seperti yang diharapkan. Mbah Gareng berhenti melafalkan mantra, wajahnya mengeras. Dia tertutup, gumamnya. Suaranya berubah. Ada pelindung. Pak Wiryawan menoleh panik. Maksudnya? Mbah Gareng menatap ke arah rumah, tepat ke arah kamar Raras. Matanya menyipit, seperti mencoba menembus dinding. Doa, katanya pelan. Anak itu dilindungi doa yang hidup. Di dalam kamar, Raras merasakan hawa hangat menyelimuti tubuhnya saat ia terus melafalkan zikir. Rambut di tangannya terasa ringan, seolah kehilangan beban. Di luar, geraman dari sumur berubah menjadi raungan frustrasi. Malam itu,
Ritual tidak selesai. Namun kegagalan itu justru membuat satu hal menjadi jelas. Mereka tidak akan berhenti. Boneka jerami hanyalah awal. Dan Raras tahu, setelah ini, tidak ada lagi cara halus. Aura rumah semakin gelap. Dan sesuatu yang jauh lebih besar sedang dipersiapkan untuk malam-malam berikutnya. Malam itu, udara di rumah keluarga Wiryawan terasa lebih berat daripada malam-malam sebelumnya. Bahkan sebelum jam menunjukkan tengah malam, Raras sudah terjaga, duduk bersila di atas ranjang dengan punggung tegak dan mata terpejam. Dadanya bergetar pelan mengikuti irama zikir yang terus mengalir dari bibirnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi setiap hela napasnya dipenuhi firasat bahwa malam ini adalah puncak dari semua teror yang selama ini menghantuinya. Dari kejauhan, suara sumur terdengar berbeda. Bukan lagi desahan pelan atau geraman samar. Suara itu kini menyerupai air yang diremas, bercampur dengan sesuatu yang bergerak, menggesek dinding batu, seolah tubuh besar sedang memaksa naik dari kedalaman. Tanah di bawah rumah bergetar sangat halus, nyaris tak terasa, namun cukup untuk membuat gelas di meja berderik pelan. Raras membuka mata. Jam dinding menunjukkan pukul 12 tepat. Di halaman belakang, ritual pamungkas dimulai. Pak Wiryawan berdiri di tepi sumur dengan wajah pucat dan mata merah karena kurang tidur. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena ketakutan yang sudah tak bisa ia sembunyikan. Bu Lestari berdiri di sampingnya, rambutnya tergerai, wajahnya basah oleh air mata yang terus mengalir tanpa suara. Di hadapan mereka, Embah Gareng duduk bersila, tangannya berlumur tanah dan darah kering, mulutnya komat kamit melafalkan mantra dengan suara yang semakin berat. Lilin-lilin hitam menyala tinggi, apinya bergetar liar meski tak ada angin. Di tanah, bekas retakan dari ritual sebelumnya kini terbuka lebih lebar, mengeluarkan bau lumpur busuk yang menusuk hidung. Udara terasa lembab, lengket, seolah malam itu menolak bernapas. Embah Gareng mengangkat kedua tangannya ke arah sumur. Yang dijanjikan telah dipanggil, katanya dengan suara parau. Yang ditandai telah disebut. Kini, bangkitlah. Begitu kata terakhir meluncur dari mulutnya, air di dalam sumur bergejolak keras. Suara gemuruh terdengar dari kedalaman, diikuti oleh bau darah segar yang menyebar cepat. Dari balik bibir sumur yang gelap, sesuatu mulai muncul. Perlahan, sangat perlahan. Sebuah tangan besar berkulit hijau gelap mencengkeram batu sumur. Kukunya hitam, panjang, dan kotor oleh lumpur. Pak Wiryawan mundur setapak, mulutnya terbuka, napasnya tersengal. Lalu kepala itu muncul. Buto Ijo bangkit dari sumur tua itu dengan tubuh menjulang tinggi, jauh lebih besar dari manusia manapun. Kulitnya hijau kehitaman, basah oleh lumpur dan darah. Matanya menyala merah seperti bara api yang baru disulut, memancarkan lapar yang tak pernah padam. Setiap tarikan napasnya mengeluarkan bau busuk, campuran darah, tanah basah, dan bangkai yang membusuk terlalu lama. Makhluk itu menggeram, suaranya rendah namun mengguncang dada, membuat tanah bergetar lebih kuat. Ia mengangkat kepalanya, menghirup udara dalam-dalam, seolah mencium sesuatu yang sangat ia kenal. Raras. Di dalam kamar, Raras merasakan tekanan hebat menghantam dinding kamarnya. Udara mendadak dingin, lalu panas, bergantian seperti napas makhluk raksasa yang mengelilinginya. Lampu kamar berkedip, namun tidak padam. Raras tetap duduk bersila, telapak tangannya menghadap ke atas, bibirnya terus melafalkan zikir tanpa henti. Ya Fatahu, ya Alimu. Langkah Buto Ijo terdengar berat saat ia bergerak meninggalkan sumur, menuju rumah. Setiap langkahnya meninggalkan jejak lumpur dan bau darah yang menyengat. Dinding rumah bergetar saat ia mendekat. Kaca jendela berderak, seolah akan pecah kapan saja. Makhluk itu berhenti di depan kamar Raras. Ia menunduk, mencoba melihat ke dalam. Matanya menyala lebih terang, namun ekspresinya berubah. Alisnya yang tebal mengerut. Ia menggeram pelan, mencium udara berulang kali. Ia bisa merasakan keberadaan Raras. Namun ia tidak bisa melihatnya. Doa-doa yang melingkari kamar itu menciptakan batas yang tak kasat mata. Setiap kali Buto Ijo mencoba melangkah lebih dekat, dadanya terasa seperti terbakar. Kulitnya mengeluarkan asap tipis, dan ia meraung kesakitan. Raras merasakan hawa panas menyentuh pintu kamarnya,
namun tidak menembus. Ia menggigil, air mata mengalir di pipinya, tetapi zikirnya tidak terputus. Kata-kata itu kini bukan hanya doa, melainkan benteng yang hidup. Di luar, Buto Ijo mengamuk. Ia memukul dinding rumah dengan tangan besarnya. Retakan muncul, debu berjatuhan. Namun kamar Raras tetap utuh. Cahaya redup menyelimuti ruangan itu, seolah ada sesuatu yang menjaga dari dalam. Embah Gareng tersentak, wajahnya berubah pucat. "Ini salah," teriaknya panik. "Dia tak bisa diambil." Pak Wiryawan menatap makhluk itu dengan mata penuh ketakutan. Lalu bagaimana? Buto Ijo menggeram lebih keras. Suaranya kini dipenuhi kemarahan. Ia menoleh perlahan ke arah halaman belakang, ke arah orang-orang yang telah memanggilnya. Matanya menyala lebih merah, lebih panas. Perjanjian telah gagal. Dan makhluk itu tidak suka dikhianati. Di dalam kamar, Raras bersujud, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu, sesuatu telah berubah arah malam itu. Ia selamat, untuk sementara. Namun harga dari kegagalan ini akan segera ditagih. Dan bukan pada dirinya. Malam itu seharusnya menjadi puncak keberhasilan, tetapi berubah menjadi awal kehancuran yang tak terbayangkan. Setelah Buto Ijo gagal menembus kamar Raras, suasana di halaman belakang rumah elit keluarga Wiryawan dipenuhi kepanikan yang nyaris membuat udara pecah. Lilin-lilin hitam yang tersisa bergetar hebat, sebagian padam, sebagian lain meleleh dengan cepat seolah tak tahan lagi menanggung keberadaan makhluk yang telah mereka panggil. Pak Wiryawan berdiri terpaku, tubuhnya gemetar tanpa bisa dikendalikan. Keringat dingin membasahi pelipisnya, sementara matanya terus menatap sosok raksasa berkulit hijau gelap yang kini berdiri beberapa langkah darinya. Buto Ijo menundukkan kepala, matanya menyala merah menyisir halaman, namun tatapannya tak lagi mencari Raras. Ada sesuatu yang berubah. Lapar itu berganti murka. Embah Gareng terhuyung mundur. Napasnya terengah. Dalam kegugupannya, ia menyodorkan gulungan kain lusuh berisi mantra larangan terakhir, satu-satunya jalan untuk menenangkan makhluk itu. Tangannya gemetar saat menyerahkannya pada Pak Wiryawan. Baca persis seperti ini, bisiknya dengan suara bergetar. Salah satu kata saja, tamat kita. Pak Wiryawan meraih kain itu dengan tangan yang gemetar. Huruf-huruf kuno di atasnya tampak menari-nari di depan matanya. Nafasnya tersengal, dadanya naik turun cepat. Di bawah tatapan Buto Ijo yang menyala, ia mulai melafalkan mantra itu. Namun lidahnya kaku, suaranya bergetar. Dan di satu kalimat, satu kata terucap terbalik. Suara itu nyaris tak terdengar oleh manusia, tetapi bagi Buto Ijo, kesalahan kecil itu adalah penghinaan besar, tanda bahwa perjanjian telah dilanggar. Tanah bergetar keras. Buto Ijo mengeluarkan raungan panjang yang mengguncang malam. Suaranya begitu dalam dan pekat hingga terasa menekan dada, membuat Bu Lestari menjerit sambil menutup telinganya. Mata makhluk itu menyala lebih terang. Merahnya berubah pekat seperti darah segar. Bau busuk mendadak menguat, menusuk hingga membuat perut mual. Janji. Dikhianati. Suara itu terdengar, bukan dari mulutnya, melainkan langsung di dalam kepala mereka. Embah Gareng jatuh terduduk. Wajahnya pucat pasi. Sudah selesai, gumamnya lirih, nyaris tak terdengar. Dia murka. Buto Ijo bergerak. Dengan kecepatan yang tak sebanding dengan tubuh besarnya, ia menerjang ke arah Pak Wiryawan. Satu tangan besar mencengkeram bahu pria itu. Tulangnya terdengar retak saat tubuhnya terangkat dari tanah. Pak Wiryawan menjerit. Jeritan yang langsung tercekik saat tangan lain mencengkeram lehernya. "Ampun, ampun," katanya terbata, air mata bercucuran, tubuhnya meronta sia-sia. Bu Lestari berlari mendekat, berteriak histeris, mencoba menarik tangan suaminya. Namun Buto Ijo hanya meliriknya sekilas. Dalam satu gerakan kasar, ia menyapu Bu Lestari dengan lengannya. Tubuh perempuan itu terlempar menghantam dinding rumah. Terdengar bunyi tulang patah sebelum ia terjatuh tak berdaya. Tanah di sekitar sumur tua retak semakin lebar. Batu-batu penutupnya runtuh satu persatu, membuka mulut sumur yang kini tampak lebih gelap, lebih dalam, seolah tak berujung. Dari dalamnya, suara air bercampur erangan lapar menggema mengerikan. Buto Ijo menyeret Pak Wiryawan menuju sumur.
Kuku-kukunya meninggalkan goresan dalam di tanah. Darah menetes dari tubuh Pak Wiryawan, membasahi rumput dan batu. Jeritannya semakin melemah, digantikan isak putus asa. Bu Lestari, dengan sisa tenaga, merangkak mendekat. Rambutnya kusut, wajahnya berdarah. "Tolong, aku mohon," katanya terisak. Buto Ijo berhenti sejenak, menoleh. Matanya menyala dingin. Lalu, tanpa ragu, ia mencengkeram rambut Bu Lestari dan menyeretnya bersama suaminya ke tepi sumur. Satu jeritan panjang terdengar saat tubuh Pak Wiryawan dilemparkan lebih dulu ke dalam kegelapan. Suaranya menghilang di telan kedalaman, disusul bunyi tulang membentur batu dan air. Bu Lestari menjerit histeris, tangannya mencakar tanah, tetapi tak ada yang bisa menyelamatkannya. Dalam sekejap, tubuhnya ikut diseret dan dilempar masuk. Sumur tua itu menelan mereka berdua. Suara air bergolak hebat, bercampur jeritan terakhir yang teredam. Bau darah menyebar semakin kuat, lalu perlahan digantikan bau lumpur busuk yang pekat. Buto Ijo berdiri di tepi sumur, menghirup udara dalam-dalam. Amarahnya sedikit mereda, namun lapar itu belum sepenuhnya hilang. Ia mengaum pelan, lalu menghantam tanah dengan kedua tangannya. Getaran besar mengguncang rumah. Dinding retak dari bawah hingga atas. Pilar-pilar penyangga patah satu persatu. Atap rumah megah itu runtuh. Genteng dan balok kayu berjatuhan dengan suara menggelegar. Kaca jendela pecah berserakan. Pintu-pintu terlepas dari engselnya. Rumah elit yang selama ini berdiri angkuh kini berubah menjadi bangunan sekarat. Dalam hitungan menit, rumah itu runtuh. Debu mengepul tebal, menutupi halaman dan jalan masuk. Dari kejauhan, rumah itu tampak seperti puing-puing yang hancur oleh amukan alam, padahal yang terjadi jauh lebih mengerikan. Di tengah runtuhan, Buto Ijo berdiri diam sejenak, lalu perlahan tubuhnya kembali ke arah sumur. Ia menuruni kegelapan itu, menghilang bersama bau darah dan lumpur, meninggalkan keheningan yang menyesakan. Di dalam kamar yang masih utuh, Raras terisak pelan. Ia mendengar semuanya, jeritan, runtuhan, dan kesunyian yang menyusul. Malam itu, ia tahu satu hal dengan pasti, janji pada kuasa gelap tak pernah bisa dibatalkan tanpa harga. Dan harga itu baru saja dibayar dengan nyawa. Pagi datang tanpa pernah benar-benar membawa terang ke tempat itu. Matahari terbit perlahan di balik pepohonan tinggi, namun sinarnya tampak pucat, seolah enggan menyentuh tanah yang telah ternoda oleh darah dan perjanjian terlarang. Kabut tipis masih menggantung di udara ketika burung-burung mulai berkicau ragu, lalu kembali terdiam, seperti menyadari ada sesuatu yang salah di sana. Rumah elit keluarga Wiryawan telah menjadi puing. Dinding yang dahulu kokoh kini runtuh berserakan, atapnya ambruk menindih ruang tamu yang pernah berkilau. Pilar-pilar marmer patah, jendela-jendela besar tinggal bingkai retak yang menganga kosong. Tak ada lagi kemewahan, tak ada lagi jejak kejayaan, yang tersisa hanyalah runtuhan yang sunyi dan bau tanah basah bercampur amis darah. Di tengah kehancuran itu, satu bagian rumah berdiri utuh. Kamar kecil di sisi timur. Perlahan, pintunya terbuka. Raras melangkah keluar dengan tubuh gemetar, matanya sembab, wajahnya pucat seperti belum sepenuhnya kembali dari mimpi buruk yang panjang. Pakaiannya kusut, rambutnya tergerai, namun di matanya ada sesuatu yang tetap menyala. Keteguhan yang lahir dari ketulusan dan keyakinan yang tak runtuh meski dunia di sekelilingnya hancur. Ia menatap sekeliling dengan napas tertahan. Tak ada Pak Wiryawan. Tak ada Bu Lestari. Tak ada Mbah Gareng. Tidak ada satupun suara manusia yang tersisa. Yang ada hanya puing-puing, tanah retak, dan jejak lumpur kering yang mengarah ke halaman belakang. Dengan langkah perlahan, Raras berjalan keluar dari sisa rumah itu. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya menapak di atas dosa orang lain. Ketika ia sampai di tepi halaman, pandangannya tertuju pada sumur tua. Sumur itu masih ada, mulutnya terbuka lebar, dinding batunya retak dan berlumur noda gelap. Air di dalamnya tampak tenang, terlalu tenang, seperti menyimpan rahasia yang tak pernah ingin dilepaskan. Lalu terdengar suara itu. Bukan jeritan, bukan raungan, melainkan desahan panjang, berat, penuh lapar. Suara yang datang dari kedalaman sumur, seperti napas makhluk yang tak pernah benar-benar pergi. Suara yang bukan meminta, melainkan menunggu.
menunggu janji lain. Menunggu manusia lain yang cukup serakah untuk mendekat. Raras memejamkan mata. Air matanya jatuh satu persatu ke tanah. Ia tahu, makhluk itu belum musnah. Pesugihan tak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya berpindah, bersembunyi, menunggu manusia berikutnya yang tergoda kekayaan instan dan kekuasaan semu. Namun ia juga tahu satu hal lain. Ia selamat. Bukan karena kuat. Bukan karena pintar. Melainkan karena ia tidak pernah menjual imannya. Doa-doa yang selama ini ia anggap sederhana, wirid yang ia lafalkan dengan tulus tanpa pamrih, telah menjadi benteng yang tak bisa ditembus oleh kegelapan sebesar apapun. Raras melangkah menjauh dari sumur itu. Ia tidak menoleh lagi. Ketika ia meninggalkan halaman, angin berhembus pelan, membawa bau lumpur dan tanah basah, seolah berusaha memanggilnya kembali. Namun langkahnya tidak goyah. Ia berjalan menyusuri jalan kecil menuju gerbang, meninggalkan rumah terkutuk itu untuk selamanya. Beberapa hari kemudian, warga sekitar menemukan puing-puing rumah itu. Tak ada yang berani mendekat terlalu lama. Sumur tua itu akhirnya ditutup seadanya, tetapi suara-suara aneh masih sering terdengar saat malam tiba. Beberapa orang mengaku mencium bau bangkai setiap maghrib. Yang lain melihat bayangan besar berdiri diam di antara reruntuhan. Rumah itu pun dibiarkan. Tak ada yang berani membangun di atasnya. Raras kembali ke kehidupannya yang sederhana. Ia tidak membawa apapun selain luka batin dan pelajaran yang akan ia simpan seumur hidup. Di setiap sujudnya, ia selalu menyelipkan doa agar tak ada lagi manusia yang tergoda oleh jalan gelap seperti itu. Karena keserakahan selalu meminta bayaran. Dan kuasa gelap tak pernah memberi tanpa mengambil lebih dulu. Sumur itu tetap ada. Buto Ijo tetap lapar. Dan cerita tentang rumah elit di atas tanah terlarang itu menjadi pengingat bisu, bahwa iman yang tulus adalah satu-satunya cahaya yang mampu bertahan di tengah kegelapan paling pekat. Tamat.